Firman Tuhan, selamat pagi. Senang sekali di hari Minggu ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. So prepare our hearts, prepare our mind, and let's pray together. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan selama 1 minggu ini. Kami boleh merasakan Bapa, Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan biar sungguh Tuhan di waktu-waktu ini Bapa, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan biar sungguh-sungguh Tuhan di atas setiap puji-pujian kami Bapa, nama Tuhan aja yang dimuliakan dan Tuhan yang disenangkan. Let's worship Him.
sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan itu baik dan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang setia, dan Allah yang begitu baik. Engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu berjalan di depan kami dan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya apa yang kami dengar itu boleh menjadi kehidupan yang kami boleh lakukan dan kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa karena Tuhan terus menjaga memelihara setiap kita. Yang menjadi doa kami supaya setiap saudara dimanapun kita berada, apapun kondisi kita tetap ada dalam purpose ilahi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang biblical purpose. Dan hari ini kita akan meneruskan khotbah seri tentang the discipleship journey. Minggu ini kita akan belajar saudaraku tentang biblical values. Ya, apa itu artinya biblical values? Apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita? What is really important in our life? Hari-hari ini banyak orang tidak lagi mengerti apa yang paling penting dalam hidupnya. Dan kita perlu saudaraku menguji hati kita, membangun ulang hidup kita, rebuild kembali, supaya kita boleh saudaraku hidup di dalam purpose yang ilahi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah saudara, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan. Keluaran 18 ayat yang ke-20. Keluaran 18 ayat yang ke-20. Saya ingin bacakan buat kita ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Dan apa? Dan memberitakan kepada mereka, apa saudara? Jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Menarik sekali, Jethro yang menjadi mertua daripada Musa memberikan arahan, memberikan guidance kepada Musa untuk Musa, saudaraku, memberitakan kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya, memilih pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10 dan seterusnya, sehingga banyak orang saudaraku yang punya tanggung jawab yang sama untuk melayani banyak orang pada waktu itu. Nah, lalu Jethro berkata, ajarkan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Artinya apa saudaraku? Artinya saudaraku ada jalan yang harus dijalani, ya. Ini menjadi sebuah tujuan. Lalu yang kedua, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Saudaraku, setelah jalan ada pekerjaan. Nah, saya mau refresh lagi, apa itu biblical purpose? Saudaraku, tujuan Allah dalam hidup kita, minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu to walk with Him and then to work with Him. Saudara, dalam kisah yang barusan kita baca ini, Jethro kembali memberikan sebuah nasihat kepada Musa untuk Musa memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Artinya saudara, orang-orang Israel harus belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, to walk with God. Lalu setelah itu dikatakan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yaitu pekerjaannya saudaraku adalah mengenal jalan-jalan Tuhan, takut akan Tuhan, mentaati jalan-jalan Tuhan. Saudara, artinya apa? To walk and then to work with God. Ini adalah tujuan yang ultimate dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan memanggil sebuah panggilan dan sebuah purpose, ada sense of destiny, sense of purpose dalam hidup kita untuk kita walk with Jesus and then work with Jesus. So, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, Tuhan memanggil kita saudaraku dengan dua calling. Yang pertama ada ultimate calling to walk with Him, to be, ya, untuk menjadi seperti serupa dengan Kristus, dengan kita berjalan bersama dengan Dia. Lalu yang saudaraku secondary calling kita adalah saudaraku to do, ya, to work with Jesus, ya, bekerja bersama-sama, melakukan pekerjaan Bapa selama hari masih siang. Tuhan Yesus memberikan contoh karena Tuhan Yesus saudaraku selama di muka bumi ini dia saudaraku melihat Bapaknya dan dia saudaraku mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Salomo juga saudaraku dalam akhir hidupnya
Ya, minggu lalu sudah kita pelajari bahwa saudaraku semua yang dia capai, semua yang dia miliki, semua yang dia sudah kerjakan under the sun, di bawah matahari. Kesimpulannya adalah semuanya sia-sia, meaningless, sia-sia, meaningless saudaraku, vanity, empty saudara. Dan saudaraku Salomo memberikan sebuah kesimpulan yang luar biasa dalam kitab Pengkhotbah. Untuk kita saudaraku mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan memegang semua perintah-perintahnya. To walk with God and then to work with God. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang values. Karena saudaraku, biblical values selalu attached dengan biblical purpose. Orang saudaraku yang tidak memiliki purpose, maka dalam hidupnya dia tidak memiliki values. Karena value selalu saudaraku berkaitan dengan sebuah tujuan. Contoh saudara, ya, orang yang memiliki purpose untuk hidup sehat, ya, fit saudaraku ya, maka saudaraku tujuan hidupnya adalah menjaga kesehatan, ya. Kalau orang ini punya purpose-nya kesehatan, maka dia punya value apa? Value-nya adalah makan makanan yang sehat, yang bergizi. Ya, value-nya apa saudaraku? Rajin olahraga, pergi ke gym, 1, 2, 3, ya. Badannya dibuka saudaraku, wah suike di mana-mana, ya. Saudara, orang yang saudaraku yang apa? Punya tujuannya apalagi saudaraku? Tujuannya kaya, ya, purpose-nya menjadi kaya. Maka value-nya apa? Value-nya akan rajin cari kerja. Ya, dia akan banting tulang, banting pintu, banting piring, ya, banting apa aja semua yang bisa dibanting, ya kan, untuk mengejar uang. Karena apa saudaraku? Value, nilai dalam kehidupan seseorang selalu berkaitan dengan tujuan hidupnya. Ya, ada lagi saudaraku, saya mengenal orang yang punya tujuan saudaraku untuk saudaraku mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. That must be the ultimate purpose in our life. Maka value-nya harusnya saudaraku kita mencintai Tuhan, mencintai firman Allah, dan kita melakukan semua ketetapan dan kehendak Allah. Ya, itu sebabnya hari ini kita ingin belajar tentang biblical values. Ini menjadi sebuah pelajaran yang begitu penting saudara. Saya ajak kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Yesus menetapkan 12 orang, saudaraku, 12 murid untuk menyertai dia. Nah, bahasa Inggrisnya berkata dalam menyertai dia itu artinya to be with him. Ya, to be with him artinya apa? Walk with Jesus. Lalu yang kedua, to preach the gospel. Setelah to be with Jesus, maka dikasih sebuah assignment, dikasih sebuah mandat, yaitu to preach the good news. Artinya apa? To work with Jesus. Nah, ketika saudaraku purpose diberitakan, Yesus saudaraku memberitakan sebuah visi, destiny yang baru kepada murid-muridnya, maka saudaraku murid-muridnya memiliki sebuah value. Value-nya yaitu saudaraku untuk dia selalu ada bersama dengan Tuhan dan siap melakukan apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Apakah saudara strong di dalam sebuah purpose dan akhirnya membawa kita kepada sebuah nilai kehidupan yang value itu akan kita hidupi dan kita bawa di dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, our purpose adalah to be with Jesus, to walk with Jesus, and then to do God's work, ya, to work with Jesus, abiding in His kingdom, and then advancing the kingdom of God. Ya, ulangi sama-sama, abiding in His kingdom. Lalu yang kedua, saudaraku, advancing His kingdom. Jadi sekali lagi, saudaraku, ini adalah begitu penting sekali untuk kita bisa hidupi dan kita alami bersama-sama. Nah saudara, kalau saudara pernah baca buku yang ditulis oleh Stephen Covey, judulnya adalah saudaraku First Thing First. Ya, buku ini saudaraku menarik sekali, menceritakan saudaraku ada seorang trainer yang satu kali datang ke satu kelas, lalu dia mengajar murid-muridnya, mentraining murid-muridnya. Lalu saudaraku dia bawa saudaraku sebuah big glass jar, ya, sebuah apa sih itu kayak vas yang besar begitu. Lalu dia bawa a big rock, lalu dia bawa kerikil, ya. Dia bawa saudaraku pasir, lalu dia bawa juga saudaraku satu jar of water, ya. Dia bawa air. Lalu saudaraku ketika itu dia tanya kepada murid-muridnya,
Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Kalau saya masukkan the big rock, ya, in this big glass jar, saya masukkan sebuah batu yang besar ini ke dalam sebuah vas gelas yang besar ini, ya kan? Akan penuh enggak? Murid-muridnya bilang, ya penuh. Dia masukkan, saudaraku, ya kan? Satu buah batu yang besar itu dimasukkan ke dalam vas yang besar itu. Lalu trenernya tanya, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah penuh? Ya, murid-muridnya berkata, ya penuh, semua penuh. Lalu trenernya bilang, tunggu dulu, lihat ya. Dia ambil saudaraku kerikil, saudara. Ya, lalu dia tuangkan kerikil ke dalam vas yang sudah ada batunya itu. Lalu for some reason, saudaraku, kerikil-kerikil ini bisa masuk. Ya, akhirnya memenuhi saudaraku gelas itu, memenuhi jar itu, saudara. Lalu trenernya tanya lagi sama murid-muridnya. Ya kan, apakah ini sudah penuh? Lalu murid-muridnya sekarang sudah pinter. Ya, dia bilang apa? Belum, ya kan? Oke, jadi masih bisa ditambahin lagi, masih bisa diisi lagi. Semuanya sekarang udah pinter. Dia bilang bisa. Oke, let's see. Lalu trenernya, saudaraku, masukin apa? Dia masukin pasir. Dia ambil, saudaraku, ya, satu toples pasir, dituangkan, saudaraku, ke vas ini yang sudah ada big rock, sudah ada kerikil-kerikil. For some reason, ya kan, pasir ini bisa menemukan celah-celah, saudaraku, akhirnya dituangkan semua sampai akhirnya terisi, saudaraku, ya. Saudaraku, vas ini terisi dengan pasir itu. Ya, di dalamnya sudah ada kerikil dan juga ada batu yang besar. Lalu trenernya tanya lagi sama murid-muridnya, masih bisa nggak saya isi lagi? Murid-muridnya sudah tambah pinter seperti saudara, ya kan? Masih bisa. Saudaraku, trenernya ambil satu jar of water, ya, dituangkan, saudaraku, ke dalam glass jar itu, ya, ke dalam vas yang berisi batu, kerikil, dan pasir itu. Lalu air itu, saudaraku, memenuhinya semuanya sampai, saudaraku, air itu habis. Jadi, saudaraku, di dalam jar itu ada batu, ada kerikil, ada pasir, dan dipenuhi dengan, saudaraku, air. Dan akhirnya benar-benar penuh. Saudara, luar biasa. Trenernya bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu pelajari dari eksperimen ini? Saudara, ada murid yang angkat tangan. Saya, Pak. Apa? Dia bilang, pertanyaannya, saudaraku, pelajarannya apa gitu ya? Dia bilang begini, saya dapat selalu ada ruang untuk bisa diisi. Ya, there is always something more yang bisa ditambahkan. Saudara, lalu trenernya bilang begini, I think that's a good observation, but that's not really good conclusion. Ya, dia bilang, bagus pengamatannya, tapi kesimpulan akhirnya bukan itu sebenarnya. The moral of the story, saudaraku, the moral of this experiment adalah, trenernya bilang begini, kita harus memasukkan yang big rock terlebih dahulu. Kita harus memasukkan, saudaraku, kita harus put the first thing become first. Karena, saudaraku, kalau dia nggak memasukkan big rocknya terlebih dahulu, dia masukin, saudaraku, pasirnya, kerikilnya, airnya, maka sudah tidak ada tempat untuk memasukkan batu besar itu. Dan akan tercacar di mana-mana. Jadi, saudaraku, dia bilang, saudaraku, sebuah prinsip. Masukkan big rock terlebih dahulu, dan baru observasi murid ini betul. Selalu akan ada ruang untuk bisa ditambah setelah big rocks itu ada di dalam hidup kita. Nah, apa yang menjadi big rocks dalam hidup kita? Minggu-minggu ini kita sudah belajar, saudaraku, tentang apa? Biblical theology. Who is God? Itu adalah big rock kita. Kita harus mengenal Allah yang sesungguhnya. Kita sudah belajar tentang biblical allegiance. Who is the master in our life? Itu adalah big rock dalam hidup kita. Kita sudah belajar biblical identity. Whose am I? Hidup saya dimiliki oleh siapa? Ternyata hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Our identity always related with our relationship with Christ. Itu adalah big rock kita. Kita sudah belajar, saudaraku, tentang biblical, saudaraku, purpose. Ya kan? Apa sih sebenarnya yang menjadi panggilan Tuhan? What am I called to do in this life? Tuhan memanggil kita to walk with Him and to work with Him.
Itu adalah big rocks yang harus dimasukkan di dalam hidup kita, menjadi inner compass. Demikian juga buat anak-anak yang Tuhan percayakan, kita harus letakkan big rock dalam hidup mereka. Lalu kerikil bisa ditambahkan, pasir bisa ditambahkan, air bisa ditambahkan, kegiatan-kegiatan yang lain itu akan menjadi complementary. Tetapi saudaraku, kalau kita salah, maka saudaraku, big rocks itu saudaraku tidak bisa dimasukkan lagi dan akan menjadi messy. Itu sebabnya hari-hari ini ada banyak orang yang harus di-restart kembali, di-reset kembali, di-rebuild kembali hidupnya. Supaya hidup kita sesuai dengan desain yang Tuhan kehendaki. Saya mau ajak kita melihat dalam Yeremia 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudara, ini adalah isi hati Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bahwa dalam kisah ini, saudaraku, dikatakan, saudaraku, Nabi Yeremia harus bisa memilah, harus bisa mengajar kepada orang-orang Israel which one priceless and then which one worthless. Ya, yang mana yang berharga dan yang mana yang tidak berharga. Which one priceless and which one worthless. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang tidak mengerti apa yang priceless dalam hidup ini dan apa yang worthless dalam hidup ini. Itu sebabnya, saudaraku, hari ini kita perlu belajar tentang biblical values. What is really important in our life? Apa yang begitu penting dalam hidup kita, saudara? Itu bicara nilai, bicara value. Dan kalau kita, saudaraku, tidak mengerti apa yang begitu penting dalam hidup kita, apa yang priceless, maka seringkali kita menukar yang priceless itu dengan yang worthless. Yang sia-sia kita kejar, ternyata, saudaraku, itu tidak berharga dan tidak penting. Akhirnya, saudaraku, kita harus mengerti bahwa, saudaraku, our biblical values always attached with the biblical purpose. Kalau kita tahu purpose dalam hidup kita, maka values itu akan kita pegang dan kita jaga. Karena, saudaraku, unless and until, saudaraku, our values is changed, sampai, saudaraku, value hidup kita berubah seperti yang Tuhan mau, unless and until our values change, saudaraku, maka, saudaraku, kita bisa berlari-lari kepada tujuan ilahi. Kalau kita, saudaraku, tidak memiliki values change, shifting paradigm dalam value kita seperti Tuhan mau, maka, saudaraku, kita bisa jadi orang Kristen. Kita bisa melayani, posisi saudara bisa jadi pemimpin pelayan Tuhan. Tetapi value hidup kita seringkali masih sangat duniawi. Itu sebabnya, saudaraku, hari ini kita ingin belajar tentang biblical values. Apa yang penting dalam hidup kita? Apakah internal atau eksternal? Ya, apakah eternal yang kekal atau yang temporal? Itu sebabnya penting untuk kita, saudaraku, memahami prinsip ini. Nah, kita akan belajar, saudaraku, 4 hal. 4 things, ya, yang kita akan pelajari hari ini. 4 hal tentang biblical values. Yang pertama, kalau kita bicara tentang values, yang pertama kita harus choose, saudaraku, where the source come from. Pilih, saudaraku, sumbernya dari mana yang menentukan values dalam hidup kita. Nah, apakah value-value dalam hidup saudara yang saudara miliki dan saudara pegang hari-hari ini, value tentang keuangan, value tentang parenting, value tentang pernikahan, value tentang pekerjaan, value, saudaraku, akan melayani Tuhan. Semua value dalam hidup kita, cara pandang kita, nilai-nilai kita, ditentukan sumbernya dari mana. Kita harus pilih. Apakah dari dunia, apakah dari firman Tuhan. Apakah, saudaraku, dari sudut pandang kekekalan, atau kita cuma mengejar hal-hal yang temporal dan yang lahiriah. Apakah kita sedang mencari, saudaraku, God's approval dalam hidup kita, perkenanan Tuhan, atau kita sedang mencari men's applause, tepuk tangan manusia, karena mereka melihat tampak luarnya saja. Itu sebabnya penting untuk kita memilih sumber yang mana yang akan kita, saudaraku, pegang dalam hidup ini. Saudara, tahukah kita, orang-orang di Australia rata-rata itu menonton TV, menonton Netflix,
ya saudaraku, itu ribuan jam. Ya, ribuan jam di dalam tahun-tahun kehidupan dia. Bayangin saudara. Ya, kalau saudaraku ditambahkan diakumulate dalam lifespan orang itu, let's say 70-80 tahun, maka saudaraku dari ribuan jam itu saudaraku kira-kira 9,5 sampai 10 tahun dalam waktu hidup dia 10 tahun habis hanya untuk nonton TV. Apalagi lagi masa lockdown. Ya, banyak orang suka nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix. Mungkin ya di total dalam seluruh hidup dia mungkin bisa 12-15 tahun sendiri saudara untuk nonton. Bagaimana saudaraku dengan average saudaraku Australian pergi ke gereja? Menarik sekali, average Christian go to the church every Sunday about 2 hours. Ya, kalau dikalkulasi ditambahkan dalam lifespan orang itu, kira-kira hanya 4 bulan saja saudara. Ya, kalau hidupnya 70-80 tahun, kira-kira hanya 4-5 bulan di-spend untuk datang ke gereja. Jadi untuk dia menerima khotbah, menerima teaching, itu hanya 4 bulan. Sedangkan untuk nonton TV, nonton sosmed, nonton YouTube, nonton Netflix, bisa saudaraku 10-12 tahun. Itu sebabnya ada banyak orang yang nilai hidupnya sangat duniawi. Mindsetnya itu sangat duniawi. Karena apalagi dipengaruhi oleh orang tua, dipengaruhi saudaraku sebagai saudaraku orang tua cekokin kita. Kamu kalau nggak kaya belum jadi orang, kamu harus berhasil. Saudaraku ya belum saudaraku our common society, teman-teman di sekitar kita, ya lewat sosmed, lewat media, lewat studi dan lain sebagainya. Orang semua di-driven hari-hari ini saudaraku. Di-driven saudaraku untuk hal-hal yang temporal, untuk hal-hal yang eksternal. Tapi Tuhan mau kita memilih, kita choose the source of the values, itu harus kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah saudaraku kekal, tidak pernah berubah. Dan Tuhan mau untuk sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus saudaraku memiliki nilai-nilai yang kembali disesuaikan, diparalelkan, di-tune in dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kalau saudaraku nilai saudara belum seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan firmankan, ada banyak perkara Tuhan sedang izinkan supaya kita memiliki nilai yang benar, values yang benar, kingdom values, biblical values. Dan saya berdoa supaya kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus saudaraku 2 ayat 15-16 ya. Ada saudaraku nilai-nilai yang dunia ini terus bombardir dalam hidup kita. Ya, 1 Yohanes 2 maksud saya. Apa artinya saudaraku? Dikatakan the lust of the flesh, ya keinginan daging, itu bicara pleasure. Kalau saudara pergi ke jalan ditanya, apa yang paling penting dalam kehidupanmu? Orang akan bertanya, saya mau enjoying life. Orang sedang mengejar pleasure, orang sedang mengejar kenyamanan. Dan hari-hari ini dunia tawarkan itu. Orang nggak mau menderita, orang nggak mau sakit. Ya, dia yang kejar itu adalah pleasure, keinginan daging. Nah, kalau kita punya nilai seperti orang dunia, lalu apa bedanya? Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita memiliki identity dalam Yesus. Kita memiliki tujuan dalam Yesus. Kita harus juga punya nilai yang benar di dalam Yesus. Lalu dunia menawarkan the lust of the eyes, ya, keinginan mata. Ya, kalau tadi saudaraku pleasure, keinginan mata adalah possessions. Ya, suka barang-barang yang branded, ya, lihat mobil, lihat gadget, lihat rumah, pengen liburan, pengen makan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita saudaraku memiliki saudaraku sebuah dorongan untuk terus memiliki more and more, accumulate more and more. Dan seringkali kita merasa our self-worth itu adalah saudaraku disesuaikan dengan our net worth. Akhirnya saudaraku banyak orang Kristen keblinger. Mereka boleh aktif di gereja, boleh datang ke gereja yang hebat saudaraku, ya fasilitasnya luar biasa. Tetapi cara pandang dan nilai kehidupannya orang duniawi. Itu sebabnya saudaraku Tuhan sedang membongkar hati kita untuk kita rebuild kembali nilai apa yang penting dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku dunia menawarkan yang ketiga adalah the pride of life, keangkuhan hidup. Ya, kalau ada pleasure, ada possession, yang ketiga adalah prestige. Ya, prestige. Orang itu mau merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu berharga, merasa dirinya itu saudaraku pintar. Dan akhirnya saudaraku senternya adalah self-centered. Lupa membangun kehidupan yang Christ-centered.
Nah, Tuhan ingin mengajak kita kembali jujur, mengevaluasi hidup saya dan saudara. Apakah saudara memiliki nilai kerajaan Allah? Apa itu nilai kerajaan Allah? Kita harus meminta, saudaraku, perkenanan dari Tuhan jauh lebih penting daripada tepuk tangan daripada manusia. God's approval is more important than man's applause. Itu sebabnya saya berdoa dan saya mendorong kita. Mari kita berdoa dan hafalkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ke 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini penting sekali, saudara. Dikatakan janganlah engkau menjadi serupa seperti dunia ini, ya, tetapi berubahlah, ya, sesuai dengan pembaharuan akal budimu, supaya engkau tahu kehendak Allah, apakah itu yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, saudaraku, jelas Tuhan tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia menawarkan nilai-nilai, saudaraku, yang begitu tampak luar, eksternal dan temporal, Tuhan mau saya dan saudara tidak menjadi serupa seperti dunia. Ya, do not conform with the image of the world, but to be transformed to the image of Christ Jesus. Berubah, diubah menjadi seperti karakter Yesus. Tuhan mau supaya setiap kita, saudaraku, terus dibaharui cara pandang kita, pola pikir kita seperti Kristus. Ya, dan ini tidak pernah terjadi secara instan. Harus kita masuk dalam pemuridan. Harus kita belajar menjadi seorang murid yang terus, saudaraku, bertumbuh, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan menjadi doa kita supaya kita benar-benar mengalami pembaharuan terus-menerus yang datang daripada Tuhan. Bagaimana dengan kondisi gereja hari-hari ini? Bagaimana dengan kondisi orang-orang Kristen hari ini? Menyedihkan, saudara. Kita perlu benar-benar membawa kondisi ini kepada tangan Tuhan. Supaya hidup kita, saudaraku, tidak terjebak kepada penghakiman, tidak terjebak, saudaraku, kepada kenyamanan, tetapi hidup kita, saudaraku, bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan. Kita, saudaraku, perlu mendoakan kondisi orang-orang Kristen, mendoakan gereja-gereja hari-hari ini, dan mendoakan diri kita, orang lain di sekitar kita, supaya kita semua didapati menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, memiliki nilai Kristus, nilai kerajaan Allah, dan kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita belajar diubah setiap hari, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama choose, ya, your source. Yang kedua adalah clarify your values. Nah, ini, saudaraku, penting untuk kita clarify your values, ya. Ini, saudaraku, determine benar-benar, saudara, engkau clarify, you determine apa sebenarnya yang penting dalam hidup saya. Apa sebenarnya yang saya kejar hari-hari ini. Saudara nanti di rumah baca lagi Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, kemarin hampir tiap hari saya sudah sampaikan Daily Voice of Hope, saya mengupas kehidupan Raja Salomo. Baca lagi Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Salomo sebagai raja, saudaraku, yang terkenal dengan great work, great wealth, and the greatness. Semuanya dia miliki. Tetapi kesimpulan dari hidupnya adalah kesia-siaan belaka. Kita perlu clarify. Value apa yang harus kita pegang? Value apa yang harus kita kejar? Value apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita? Ada sebuah cerita, ada beberapa anak-anak kecil dalam sebuah kota, saudaraku, sebuah negara yang nakal sekali. Ya, dan anak-anak ini satu malam membongkar sebuah toko, lalu dia mengubah, saudaraku, yang namanya price tag, ya, daftar harga, ya, bandrol harga di setiap barang diubah. Jadi namanya price tag switch. Nah, pagi-pagi, saudaraku, pemilik tokonya ketika buka toko, lalu ada orang-orang datang, mulai terjadi kebingungan, chaos di situ. Karena apa? Botol air yang harganya, saudaraku, cuma $2 dikasih harga, saudaraku, $200. Ya, lalu mobile phone, ya, yang harganya $200-400 dikasih harga $1. Jadi, saudaraku, price tag switch. Yang, saudaraku, berharga menjadi tidak berharga. Yang tidak berharga menjadi berharga. Apa yang terjadi? Chaos. Nah, cerita ini menjadi sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak clarify the values in our life, what is the most important, what is the priority, what is the things that I need to prioritize dalam hidup ini, maka, saudaraku, kita bisa bingung dan akhirnya menjadi chaos. Jadi, saudara, dari cerita ini kita harus mempelajari
ada yang namanya ultimate reality dan yang kedua adalah virtual reality. Anak saya yang kedua suka lagi main game, saudara, tembak-tembakan. Ya, dia senang sekali ketika dia main tembak-tembakan. Ya, dalam gamenya, online gamenya dia sama teman-temannya, dia ngerasa dapat poin, dia menang. Ya, dia bilang, I win, I win. Itu sebenarnya adalah virtual reality. Saya bilang sama anak saya kedua, kamu mau dapat nilai poin sebanyak apapun, setinggi apapun, begitu kamu keluar dari game kamu, you come to the ultimate reality now in this world, apa yang menjadi virtual reality kamu useless, meaningless. Dia senyum-senyum, saudaraku, dia ketawa-ketawa, ya kan? Sama aja, saudara pergi ke laser tag, saudara pergi ke skirmish, saudara tembak-tembakan di situ, saudara menang. Dan saudara berkata, saya win, saya dapat poin tinggi luar biasa. Ingat, itu hanya virtual reality. Begitu saudaraku keluar, saudara buka jaket saudara, saudara masuk kepada reality of life yang sesungguhnya, maka semua keberhasilan, semua kemenangan, poin yang saudara dapat dalam game saudara, useless, meaningless. Apa yang kita cari di dunia ini? Kalau pada natur kita akan kembali kepada kekekalan di surga. Apa yang kita kejar dunia ini menjadi meaningless. Raja Salomo sudah alami itu. Dan saudaraku, hari-hari ini Tuhan mau kita kembali, saudaraku, realign our values. So, clarify your values become menjadi very, very important. Hari-hari ini saya ingin mendorong setiap kita untuk mengejar hal yang kekal. Values kepada kekekalan. Apa saja? Saya ingin bagikan 3 hal. Value, saudaraku, nilai yang berdasarkan kekekalan itu ada 3. Yang pertama adalah mencari Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. God itu menjadi sebuah nilai dalam hidup saya dan saudara. Kita mengejar Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saya punya anak 2 dan saya ajar mereka untuk mencintai Tuhan sejak mereka masih kecil. Saya mendoakan dia. Saya memberkati dia, saya mengajar firman, saya memuridkan mereka supaya mereka mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Lalu hal kekekalan yang kedua setelah Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau yang pertama kita loving God, yang kedua kita harus knowing God through the word, through the Bible. Itu adalah kekekalan. Ketika kita membaca firman, merenungkan firman, menggali firman, memegang firman, melakukan firman, kita sedang mengejar kekekalan. Nilai-nilai hidup kita dipengaruhi, saudaraku, daripada kita membaca dan merenungkan firman. Billy Graham pernah berkata, no Bible, no breakfast. Artinya apa? Orang bangun pagi sebelum dia cari sarapan, cari firman Tuhan. Penting sekali, saudara. Yang ketiga adalah the soul of the man. Jiwa manusia. Penting, itu kekekalan. Karena, saudaraku, pada saatnya nanti kita ketemu sama Tuhan, jiwa manusia itu yang Tuhan lihat, saudaraku. 1 jiwa begitu berharga. Mulai bangun jiwa mulai dari hidupmu. Dan mulai selamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Karena itu bernilai kekal di hadapan Tuhan. Yang pertama, choose your source. Yang kedua, clarify your value. Yang ketiga adalah change your lifestyle. Ya, change your lifestyle. Apa artinya? Kalau saudara punya nilai dan gaya hidup saudara masih, saudaraku, seperti orang dunia. Gaya hidup saudara masih malas. Gaya hidup saudara belum punya nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak lagi cinta Tuhan. Tidak lagi haus akan firman. Masa peduli dengan jiwa-jiwa. Change your lifestyle. Karena tanpa mengubah gaya hidup, maka value tidak akan teruji. Orang yang punya value, maka gaya hidupnya akan berubah. Orang yang punya value kesehatan, diet, olahraga, maka lifestyle-nya akan kelihatan. Orang, saudaraku, yang value-nya mengejar uang, purpose-nya mengejar uang, value-nya, saudaraku, dia rajin cari uang, cari kerja terus, maka lifestyle-nya pasti kelihatan, dia akan gila kerja. Nah, kalau kita, saudaraku, memiliki nilai kerajaan Allah, change your lifestyle. Ada sebuah gaya hidup yang harus berubah. Kita harus prioritaskan Tuhan. Kita harus alami Tuhan. Kita harus, saudaraku, mengasihi firman Tuhan. Dan mulai mengasihi jiwa-jiwa. Mulai dari dirimu dan jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Lalu, saudaraku, yang keempat, saudaraku, yang pertama kita ulangi. Choose your source. Yang kedua apa?
clarify your values. Yang ketiga, change your lifestyle. Yang keempat, check it out daily. Ya, cek setiap hari. Cek, saudaraku. Examine your condition of your heart. Dan saudaraku, you take stock. Ya, your inner life. Saudaraku, perhatikan, uji, cek setiap hari. Saya ini masih mengasihi Tuhan enggak? Saya masih mengasihi firman Tuhan enggak? Saya masih mengasihi jiwa-jiwa enggak? Am I driven by eternity? And I am motivated by kingdom values. Saudaraku harus belajar examine. Seperti saudaraku pemazmur berkata, selidiki hatiku Tuhan. Beri aku hati yang bijaksana. Beri aku hati yang mencintaimu dan mengenalmu. Saudara, ini begitu penting sekali. Kalau kita memiliki biblical values, bukan hanya pengetahuan, tapi kita alami, kita lakukan dalam hidup kita. Maka saya percaya nilai-nilai kerajaan Allah akan menjadi saudaraku gaya hidup kita. Dan ketika kita memiliki sebuah nilai kerajaan Allah, maka hidup kita saudaraku akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir saya ingin ajak kita, Mazmur 1, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Baca nanti di rumah, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dari kisah ini saudaraku, ayat kuncinya adalah di ayat yang terakhir. Karena Tuhan berkata, God knows the life of the righteous. God knows the way of the righteous. Apa artinya? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, God approves the way of the righteous. But the way of the wicked fail. Di sini saudaraku ada kontras. Jalan hidup orang benar dengan jalan hidup orang fasik. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetap saudaraku rindang, tetap berbuah, tetap hijau daunnya. Tetapi saudaraku orang fasik akan tersandung dan jatuh. Saudaraku dikatakan God knows, God approves the way of the righteous. Approval that comes from the Lord. Itu sangat diperlukan kalau hidup kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Daud saudaraku menceritakan kondisi hatinya. Dan Daud mengejar God's approval dalam hidupnya. Dan saya ingin mendoakan dan challenge setiap kita. Mari kita kejar God's approval. Dengan kita hidup sebagai orang yang benar. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mengejar kekekalan. Dan saya berdoa supaya nilai-nilai kerajaan Allah ini boleh menjadi sebuah gaya hidup yang kita hidupi. Menjadi sebuah budaya daripada kerajaan Allah. Dan dimanapun saudara berada, kita hidup dalam nilai-nilai yang ilahi. Amin. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu. Hamba berdoa biarkan nilai-nilai kerajaan Allah boleh tertanam dalam hati kami. Tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kalau seringkali nilai-nilai dalam hidup kami ditentukan, diajar dan diterima dari society, masyarakat, sekolah, orang tua, pola asuh yang salah, bahkan dari televisi, sosial media, semuanya Tuhan membombardir kami dengan nilai-nilai yang begitu duniawi. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi. Be transformed to be like Jesus every day. Tuhan, kami mau Tuhan memiliki sebuah purpose to walk with Jesus and to work with Jesus. Dan purpose itu akan membuat kami memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Bahwa berjalan dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Engkau, dan mentaati Engkau, melayani Engkau menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong gereja-Mu, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. I'm going to talk to you about the most important thing you will ever have. Now try to guess what that might be. For example, is it money? Well, it's certainly better to have money than not to, but it's definitely not the most important thing you can have. Just ask all the rich people who were very unhappy. Or even better, read about what's happened to most of the people who win tens of millions of dollars in a lottery. Most of these people actually became less happy, not more. So all right then, what about love? Is that the most important thing you can ever have? Well, love sure is important. I can't imagine living without it. I treasure the love of my friends and the love of my family. But if you don't have the thing I'm about to tell you, you won't receive much love at all.
So let's try a third answer. Happiness. Well, that too is very, very important. Who wants to be unhappy? But again, without the thing I will tell you about, there would be little happiness in the world. So here goes. The most important thing you will ever have is, drum roll please, good values. Yes, good values. Now I know that may sound boring, and I realize that it's possible that you may have never really thought about values or even know what I'm talking about. So let me explain. A value is something you think is more important than anything else. More important than money, more important even than love, and even more important than happiness. And above all, values are what you consider to be more important than your feelings. This is very hard for a lot of people to believe because we live in a time when people think that how they feel about something is more important than anything else. But that isn't so. Here's a simple example of the conflict between a feeling and a value. Just about everyone feels like eating junk food. But there's a big problem here. If you eat whatever you feel like eating, you will end up obese and unhealthy. So then, what is it that stops people from eating all the food they feel like eating? The answer is a value. That's right, a value. And what is that value? Not getting obese and staying healthy. There is, in other words, a necessary battle that goes on inside of most people. The battle between what they feel, in this case the desire to eat junk food, and a value that they hold, in this case staying healthy and looking good. Now, as important as a healthy body is, this conflict between what we feel like doing and values is even more important when it comes to how we treat other people, not just ourselves. Here's one that will make you think. Imagine you're walking on a beach with the dog you love, when all of a sudden you look out at the water and you see your dog drowning. And imagine, too, that at the same time, about 100 feet from your dog, a person you don't know, a stranger, is also drowning. Now, which would you try to save first? Just about anyone who loves their pet would feel like saving their pet first. But what if you value human life even more than an animal's life? And you probably do. After all, you probably eat animals, but you wouldn't eat a human being. Then your value, the unique preciousness of human life, is in conflict with your feelings for your dog. Here's another example. Imagine you are about to take an important test at school. If you cheat on that test, you'll be able to avoid failing and maybe even get into some great school. But what if you have a value, what we call a moral value, that cheating is wrong? You sure feel like cheating, but if you have moral values, you know it's wrong to. Again, that battle between your feelings and a value. Almost everything that is wrong with the world comes from people either not having higher moral values or not living by them because they feel they want to do something else. People who murder feel like murdering, and they do what they feel rather than live by the value of preserving human life. People who steal feel that they want the thing that they steal, so they take what they feel like having rather than live by the value of not stealing. The list is pretty much endless, and that's why good values are the most important thing any of us can ever have. Without them, the world would be a very terrible place. And finally, know this. The best people you know, meaning the nicest, kindest, and most honest, are people who battle their feelings every day of their lives. So should you. Saudara, Tuhan ingin membawa kita memiliki nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita miliki selalu akan membawa kita semakin dalam rencana dan kehendak-Nya. Saudara, values yang kita miliki dan kita pegang itu terrefleksi dalam 3 hal. Yang pertama, dalam penggunaan waktu, in your schedule. Lalu yang kedua, saudaraku, dalam penggunaan uang, in your money. Lalu yang ketiga, dalam hubungan, dalam relationship. Hari-hari ini, saudaraku, mari kita jujur. Bagaimana penggunaan waktu saudara?
schedule saudara engkau habiskan hanya untuk mencari uang, bekerja, atau engkau benar-benar memiliki waktu khusus untuk belajar firman, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan uang saudara? Uang yang kita miliki bukan uang kita juga, tetapi semua datang daripada Allah. Apakah kita mengembalikan yang menjadi haknya Tuhan? Apakah kita, saudaraku, pakai uang kita hanya untuk kepentingan diri kita? Kita belanja, kita, saudaraku, menjadi consumerism. Dan banyak hal orang-orang di dunia ini, saudaraku, driven by money. Because it shows the values of their life. Yang ketiga, dari hubungan kita. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan hamba Tuhan, dengan orang di sekitar kita? Karena kita mau value, saudaraku, hubungan. Kita mau value the soul of a man. Karena di mata Tuhan, jiwa itu begitu berharga. Saya ingin berdoa hari ini. Buat saudara yang hari-hari ini saudaraku sedang mencari nilai kehidupan. Berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan tolong aku. Aku jujur dalam penggunaan schedule, dalam penggunaan uang, dalam hubungan. Kalau engkau saudaraku sadar, Tuhan sedang mau mengajar engkau kembali rebuild, kembali reset hidupmu. Kembali restart kehidupan yang ilahi. Bukan saudaraku yang duniawi. Saya ingin ajak kita berdoa. Mari taruh tanganmu di atas dadamu. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul terhadap nilai kehidupan. Tuhan, di dalam penggunaan waktu, di dalam penggunaan uang, bahkan di dalam hubungan kami. Seringkali Tuhan kami capek, seringkali kami lelah karena our schedule Tuhan itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Sehingga kami menggeser posisimu, menggeser Tuhan hal-hal the big rocks in our life. Dan juga Tuhan dalam penggunaan uang kami seringkali sudah mengejar keuangan. Kami seringkali Tuhan menganggap uang itu begitu penting. Tuhan ampuni kami. Biar hari ini Tuhan Kau kuduskan anak-anak-Mu, tahirkan anak-anak-Mu, mampukan kami semua. Untuk kami boleh memiliki nilai-nilai yang benar, yang ilahi. Di dalam hubungan kami dengan suami, istri, anak-anak. Dengan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh melihat mereka berharga di mata Tuhan. Dan saudara, dalam keuangan kami boleh Tuhan membawa nilai-nilai ini benar di hadapan Allah. Dalam schedule, apapun juga. Tuhan tolong. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menguatkan dan menjamah setiap kami. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Because God knows the ways of the righteous. God approves the way of the righteous. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom teman-teman, selamat pagi, apa kabarnya? Saya harap semua baik, sehat, aman, damai, sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan. Terus kita berdoa bersama-sama selama pandemik corona ini. Kita percaya Tuhan akan akhiri pandemik ini biar semua bisa berjalan dengan lancar. Semua bisnis berjalan dengan lancar, kantor-kantor sudah buka, setiap orang mendapatkan pekerjaan, anak-anak boleh sekolah dengan aman, ya. Kita mengucap syukur tetap dengan keadaan ini. Tuhan tetap baik bersama dengan kita. Sebelum saya mulai nulis, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join ibadah online setiap hari minggunya. Nah, kalau yang belum, bisa akses linknya untuk ikutin ibadah. Dan juga ajak teman-teman baru yang belum sempat ikutan ibadah online ini. Saya juga welcome buat teman-teman yang baru pertama kali bersama dengan kita mengikuti ibadah online ini. Nah, kalau ketinggalan, tetap bisa diakses ibadah online ini di POH YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe dan like POH YouTube channel, Facebook, dan Instagram. News kita yang pertama, Pastor Yos akan melanjutkan khotbah seri yang seperti kita sudah ikuti khotbah seri sebelum-sebelumnya, ya. Kita belajar biblical theology, kita belajar biblical identity. Jangan ketinggalan, ikutin ibadah online ini dengan khotbah seri. Saya encourage juga untuk jemaat mengikuti Daily Voice of Hope yang sekarang ini Pak Yos lagi membahas, Pastor Yos lagi membahas
seri Renungan Murid Kristus. Jadi renungan harian ini akan sangat mempelengkapi kita untuk memahami topik yang dibahas setiap minggunya. Oke, untuk IDT Class yang seperti sudah kita umumkan sebelumnya bahwa akan segera dimulai, ya kita akan segera mulai di mid of July 2020. IDT adalah Intentional Disciples Training. Nah, ini selama 12 minggu. Nah, true disciples are trained, not tried. Ya, are you willing to be trained intentionally? Are you hungry and thirst to know God's word and His will for your life? Are you ready to invest your time, energy, and focus to learn and train together as a true disciple? Are you ready to order your inner world? Kalau kalian jawab yes, maka daftar segera ya untuk kelas IDT kelas ini kepada Bang Edi Putra Manik. Nanti kita akan info lebih detail lagi. Mungkin kita melalui online dulu untuk sementara registrasinya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan maaf untuk saudara-saudara karena kelas ini hanya by invitation only dan hanya untuk para pekerja karena keterbatasan grup fasilitator. Nah, kenapa kita by invitation hanya untuk pekerja? Biar kita lebih maksimal dengan keterbatasan grup fasilitator ini. Nggak apa-apa saudara yang belum, nanti pasti akan ada kelasnya lagi ya. Ayo registrasi teman-teman. Oke, doa juga sudah bisa di gereja ya. Karena sekarang udah bisa up to 20 people untuk gathering bersama-sama. Nah, doa yang kita adakan setiap hari Selasa jam 11 pagi dan hari Kamis jam 7 malam di gereja Place of Hope 93 Newton Road, Strathfield. Mari jemaat kita bersama-sama datang ikutin doa bersama-sama ya. Jangan lupa hari Selasa jam 11 pagi dan Kamis jam 7 malam. Nah, untuk Oikos ya, kalau yang mau online silakan online, tapi seperti yang saya katakan sudah bisa sekarang up to 20 people untuk gathering bersama, untuk berkumpul bersama. Jadi yang kalau nggak more than 20 bisa diadakan di rumah teman atau di rumah siapa, di organize. Otherwise tetap online juga nggak apa-apa. Ya, kita tetap beroikos, kita tetap bersosialisasi, kita tetap saling memberkati, kita sharing satu sama lain. Nah, bulan Juni ini banyak yang ulang tahun ya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat yang ulang tahun di bulan Juni, untuk Ibu Elder kita Herni Winata, untuk Richard Christiansen, Tiffany Tiara Sati, Christian Christopher, and Gembala kita Pastor Yosafat Prawiro, Shirley Sucayo, and my lovely twin daughters Hannah and Joanna, dan my lovely wife Caroline Sutanto. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati dengan berlimpah ruah, Tuhan menggenapi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan merasa tua, tetap muda. Oke? Selamat ulang tahun teman-teman. Itu aja news buat minggu ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Ya, untuk sementara ini kalian bisa transfer, kita semua bisa transfer untuk persembahan kita. Detailsnya nanti akan ada di slide berikut ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Silakan saudara-saudari. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Oke, yang sudah transfer, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita berdoa buat offering kami, buat offering kita semua ya. Ayo mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah pagi hari ini, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa memberikan offering pada pagi hari ini. Kami terima kasih untuk apa yang Engkau telah sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk bisnis kami, terima kasih untuk sekolah anak-anak kami, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau provide buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu,
atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Terima kasih, setiap hati-hati yang bersuka cita memberikan persembahan, katakan amin. It's time for offering. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberi sekali lagi ya. Selamat hari Minggu. Enjoy the day. Enjoy your family time. Enjoy whatever that you do. Remember, dream big. Love one and another. Bye. Baik saudara, thank you sekali lagi buat pemberian saudara. Apa yang saudara tabur tidak pernah kembali sia-sia untuk pelebaran kerajaan Allah di kota Sydney. Sekali lagi selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni, ya, termasuk juga saya di dalamnya. Kita berdoa supaya setiap saudara terus bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan di tahun yang akan datang, ya. Thank you sekali lagi buat semua yang sudah melayani, buat Edward, Nadab, ya, buat Santoso, juga buat Vera, buat semua orang yang mendoakan, mendukung. Dan saya berdoa pengumuman yang tadi sudah disampaikan oleh Santoso, saudara para pekerja yang sudah menerima undangan, mari kita get ready for the discipleship journey semester 1 dalam IDT, Intentional Discipleship Training. Dan saya percaya kita semua pasti akan dikuatkan, diinspirasi dan diteguhkan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Baik, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa buat orang-orang yang sudah menabur, Tuhan menguatkan, memberkati. Orang-orang yang sedang menantikan pekerjaan, Tuhan juga tolong. Orang yang menantikan visa, orang yang menantikan jawaban doa, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa buat jemaat yang berulang tahun selama bulan Juni. Satu persatu Tuhan Engkau lawat, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan. Supaya iman kami, pengiringan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, in our walk with you, in our work with you, Engkau menemukan kami to be faithful and to be fruitful. Urapi dan berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan kondisi bangsa ini, Engkau terus menjaga Tuhan. Bangsa Australia, bangsa Indonesia, juga Amerika, Brasil Tuhan, Eropa, China Tuhan yang sedang Tuhan masih bergumul dalam pandemik ini. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan dan Tuhan menjagai, memulihkan, melindungi Tuhan. Kami bersahati kerajaan Allah datang, kehendak Allah yang sempurna terjadi. Pimpin kami gerejamu untuk kami masuk kepada rencanamu dan keagungan daripada kemuliaanmu Tuhan terjadi di dalam hidup gerejamu dan jemaatmu. Mari jemaat, kita akan akhiri ibadah online ini. Buka hati kita dan buka tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menjaga, menyertai, mengurapi dan memberkati kita semua, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanianmu, memberkati juga kesehatan jiwamu, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati keharmonisan keluargamu, memberkati pekerjaan dan bisnismu, memberkati juga studi dan masa depanmu, memberkati area keuanganmu, memberkati juga pelayananmu, memberkati oikosmu, juga memberkati kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati mengampuni dosa kita, Tuhan yang sudah bangkit memberikan kita kuasa kemenangan, dan Tuhan yang akan datang menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay strong and stay blessed. Have a great Sunday.